Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayumade Gita Valvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Artificial Intelligence atau AI yang dimana pada praktikum kali ini itu di lab session 2 dengan judul Search Algorithms. Nah, jadi topik pada praktikum kali ini itu adalah uninformed and informed search ya. Nah, di sini kami diminta untuk membuat video hands-on dengan ketentuan seperti ini. Kita lihat dulu untuk ketentuan video penjelasannya. Yang pertama, kita akan membuat video untuk mendemonstrasikan program dan menjelaskan alur berpikir menggunakan ketiga algoritma. Nah, untuk ketentuannya yang pertama itu adalah deskripsi tugas, lalu yang kedua itu adalah menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta dengan penjelasan alurnya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma dengan berdasarkan eksekusi program. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Yang dimana kesimpulannya nanti kita akan menentukan dari ketiga algoritma itu mana sih hasil yang optimal dan mana hasil yang terbaik, seperti itu. Lalu di sini ada ketentuannya. Pastikan gambar dan audio memiliki kualitas yang baik, lalu video diupload dan ditambahkan ke YouTube playlist. Dan link video harus dapat diakses, dapat dikomentari dan memiliki auto caption. Oke, mungkin langsung saja kita ke deskripsi tugas. Di sini bisa kita lihat ada deskripsi tugas yang dimana di sini ada peta labirin atau maze-nya ya. Di sini ketentuannya itu adalah mahasiswa diberikan peta labirin berbasis teks, seperti pada gambar 1. Nah, di peta tersebut terdapat beberapa entitas. Yang pertama itu adalah S. Di sini bisa kita lihat di petanya ini adalah S, yang dimana S itu merupakan initial state atau titik awal dari sebuah agents tersebut. Lalu ada juga G, yang dimana G ini adalah goal state yang merupakan tujuan akhir dari agents. Lalu di sini ada tanda-tanda pagar ya di sini. Tanda-tanda pagar ini artinya adalah wall atau tembok, yang dimana tembok ini tidak bisa dilewati oleh agents. Nah, yang terakhir itu adalah space. Space ini yang berada di bawah S, contohnya nih ya, ada spasi di bawah S ini, lalu di sini ada spasi juga. Nah, spasi itulah yang nantinya akan jalur yang akan dijalani oleh agents untuk mencapai goals-nya, seperti itu. Jadi nanti kita diminta untuk mengimplementasikan agents yang dapat menemukan jalur dari initial state ke goal state-nya dengan menggunakan 3 algoritma. Lalu kita akan melakukan analisis dan juga perbandingan dalam mencari dalam mencari jalan tersebut. Nah, untuk instruksi tugasnya di sini bisa kita lihat ya. Sebenarnya kita sudah diberikan kode, yang dimana kodenya itu bisa kita download di link ini. Kita lihat dulu. Nah, di sini sudah diberikan kode, yang dimana kodenya ini tuh belum lengkap untuk ketiga algoritmanya. Jadi tugas kita itu adalah untuk melengkapi kode di bawah ini. Nih, masih belum lengkap ya untuk algoritma-algoritmanya. Jadi kita akan melengkapi kode tersebut, yang dimana di sini juga sudah dijelaskan file tersebut sudah berisi kerangka kode yang masih kosong pada bagian algoritmanya. Nah, kita itu diminta untuk melengkapi kerangka kode tersebut untuk 3 fungsi pencarian. Yang pertama, kita menggunakan BFS atau Breadth First Search. Ini kita menggunakan struktur datanya itu adalah Q dalam implementasinya. Lalu yang kedua itu adalah Deep First Search. Ini kita menggunakan struktur datanya itu adalah stack. Lalu yang ketiga itu adalah A-star search, yang dimana A-star search ini kita menggunakan struktur datanya itu adalah priority queue.
yang dimana menggunakan dua jenis heuristik, yaitu Manhattan dan juga Beth heuristik. Oke, mungkin langsung saja kita lihat kodenya ya. Di sini saya juga sudah melengkapi kodenya. Kita bisa langsung ke Visual Code aja. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk kodenya di sini saya buat di dalam file meshsolver.py. Di sini ada konfigurasi petanya atau meshnya. Sama seperti yang ada di contoh ini, di deskripsi tugas ini. Jadi kita menggunakan petanya seperti ini. Oke, selanjutnya di dalam kode ini itu ada kelas meshsolver. Nah, di kelas meshsolver ini itu fungsinya sebagai tempat utama dari program ini dijalanin gitu. Nah, di sini ada beberapa fungsi nih. Yang pertama ada dev-init. Nah, untuk dev-init itu digunain untuk nyiapin meshnya, yang dimana ini bisa kita lihat bisa untuk menghitung ukuran meshnya, lalu untuk mencari posisi start dari agents-nya, lalu untuk mencari posisi goals-nya dari agents tersebut. Lalu di sini ada fungsi yang kedua, yaitu find post, yang dimana find post itu digunakan untuk nyari koordinat karakter tertentu yang ada di dalam mesh. Nah, sedangkan di sini ada fungsi dev-get-next-boards. Fungsi ini itu untuk nentuin langkah-langkah yang valid dari posisi agents tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada kode dari ketiga algoritma ya, ada BFS, DFS, dan juga A-star. Nah, dari ketiga algoritma ini, masing-masing itu akan menampilkan nodes explore-nya. Bisa kita lihat nanti masing-masing dari dari algoritma itu akan menampilkan nodes explore-nya. Dan dia akan menampilkan visualisasi jalur yang ditemukan supaya hasilnya lebih mudah untuk kita analisis. Nah, di sini kita lihat satu persatu untuk setiap kodenya, untuk setiap algoritmanya itu menggunakan struktur data yang berbeda ya. Nah, oke, sebelumnya tadi kan saya sudah jelasin untuk setiap algoritma itu dia bakalan nampilin jumlah dari nodes explore, yang dimana nodes explore itu adalah jumlah node yang dikunjungi agent selama pencarian. Nah, untuk setiap algoritma kita menggunakan masing-masing struktur data, yang dimana di BFS itu menggunakan struktur datanya adalah queue. Nah, di sini fungsinya itu adalah dev solve BFS. Lalu untuk di DFS di sini itu menggunakan fungsi dev solve DFS dengan struktur datanya adalah stack. Lalu untuk A-star itu menggunakan heuristik Manhattan dan juga Beth heuristik ya. Lalu untuk fungsinya di sini menggunakan solve A-star. Dengan struktur datanya adalah priority queue. Oke, mungkin supaya lebih enak buat ngejelasinnya kita langsung saja running ya. Di sini kita langsung running. Oke. Setelah running di sini outputnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa startnya dia itu dari 1,1, yang dimana itu artinya adalah baris 1 kolom 1. Lalu goalsnya bisa mencapai goals itu di baris 1 kolom 18. Nah, untuk outputnya di sini bisa kita lihat, kita analisis satu persatu ya. Untuk yang pertama itu adalah BFS, yang dimana BFS ini adalah
breadth first search. Nah, di sini bisa kita lihat BFS itu berhasil untuk menemukan jalur dari start sampai ke goals dengan node explore-nya adalah 66 dan jumlah langkahnya itu adalah 30 langkah. Nah, dari cara kerja BFS ini sendiri itu adalah dia itu cara berpikirnya dia nge-explore node secara melebar yang dimana dia itu bakalan nge-explore langkah demi langkah ya, atau level demi level. Nah, artinya BFS ini sendiri, dia itu bakal ngebuka semua kemungkinan dari nodes yang paling dekat ke start terlebih dahulu. Baru kemudian ngelanjutin ke level berikutnya, seperti itu. Nah, karena si BFS ini dia bekerja secara sistematis, berdasarkan kedalamannya, jadi algoritmanya itu bakalan nemuin jalur terpendek atau shortest path-nya dengan biaya langkah yang sama ya. Jadi di BFS ini dia itu tuh bisa nemuin jalur terpendeknya. Tapi di sisi lain ini ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu dia bisa dapetin jumlah node yang dieksplorasi cenderung lebih banyak daripada algoritma yang lainnya. Nah, di BFS ini juga, tadi kan sudah saya jelaskan, kalau di BFS kita menggunakan struktur algoritmanya itu adalah queue. Yang dimana queue itu nantinya bakalan diproses dengan cara node mana sih yang ditemuin lebih dulu, dia yang diproses terlebih dahulu, seperti itu. Nah, di sini saya juga ada contoh untuk BFS sendiri. Contohnya itu adalah misalnya di sini saya punya contoh di sini. Nah, misalnya di sini kita punya maze yang kecil ya, atau labirin yang kecil. Yang dimana initial state-nya itu adalah di S dan goal state-nya itu adalah di G. Nah, di sini ini kan tembok ya, jadi dia bisa mengambil jalan menuju A, B, lalu G. Nah, jadi dari S itu dia bisa ke A, lalu ke B, lalu ke G. Lalu kita lihat nih dari langkah BFS-nya. Nah, si BFS itu bakal mulai dari S terlebih dahulu. Terus nanti di S dia itu bakalan diproses. Nah, nantinya di S itu dia bakalan BFS sendiri itu dia bakalan ambil S dari struktur data, yaitu dari Q-nya. Nah, di BFS itu dia bakalan cari tuh tetangganya. Misalnya dia ketemu A. Nah, nanti A itu bakal dimasukin ke Q-nya lagi. Terus Q-nya sekarang itu adalah A. Jadi nanti A yang diproses berikutnya setelah si S. Nah, begitupun selanjutnya. Jadi si A ini, jadi nanti BFS itu kan ngambil A. Nah, dia tuh bakal cari tuh tetangganya. Tetangganya dapat B. Jadi nanti B itu bakal dimasukin ke struktur data. Setelah itu si B itu bakalan diproses di BFS seperti itu sampai dia menuju ke goals-nya. Nah, kenapa Q ini tuh penting di BFS? Karena Q itu tuh ngejaga urutan dari setiap penemuan yang ditemuin sama agents. Nah, kalau misalkan ada node yang ditemuin lebih dulu, maka node itu bakalan diproses lebih dulu juga, seperti itu. Jadi dia lebih rapi gitu ya, dia bakalan ngeproses dari level per level. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari DFS. Nah, untuk DFS sendiri, di sini dia juga berhasil untuk nemuin jalur menuju goals-nya ya. Tapi di DFS ini dia nemuin panjang jalurnya itu adalah 56 langkah dengan node explore-nya adalah 63. Yang dimana ini bisa dikatakan tidak optimal ya, karena kalau kita bandingin sama BFS tadi, di BFS itu langkahnya cuma 30, sedangkan di sini ada 56. Oke, untuk DFS sendiri itu kenapa bisa mendapatkan langkah yang paling panjang
dari algoritma lainnya karena cara kerja dari DFS sendiri itu dia nelusuri satu cabang sedalam mungkin sampai dia mentok, baru nanti dia bakal kembali ke percabangan sebelumnya. Nah, strategi di DFS ini itu tuh nggak ngejamin dia ada shortest path-nya di sebuah maze. Jadi, akibatnya maze-nya itu bakalan punya banyak ruang terbuka untuk percabangannya. Nah, DFS sendiri itu cenderung ngehasilin jalur yang berbelok-belok, jadi dia kurang efisien. Bisa kita lihat untuk DFS sendiri di sini dia itu jalurnya dia nyari nih dari S, dia turun ke bawah sampai mentok, lalu ke kanan dia sampai mentok, lalu dia ke bawah lagi sampai mentok, dia ke kiri lagi, lalu ke bawah lagi, seperti itu sampai mentok terus seterusnya. Nah, di DFS ini juga kita menggunakan struktur datanya itu adalah stack ya, yang dimana struktur data stack ini prosesnya itu adalah node yang terakhir masuk, maka dia bakalan diproses duluan. Sama seperti BFS tadi, cuman bedanya di BFS itu dia node yang pertama masuk, dia akan diproses terlebih dahulu. Tapi kalau di DFS, node yang terakhir masuk, dia akan diproses terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya untuk A-star Manhattan ya. Di sini A-star Manhattan itu berhasil sampai ke goals dengan mencapai 30 langkah. Lalu untuk node explore-nya itu adalah 36. Nah, untuk node explore di sini lebih sedikit dari kedua algoritma yang udah kita bahas sebelumnya. Tapi untuk jumlah langkahnya itu sama seperti BFS, yaitu 30 langkah. Nah, untuk A-star Manhattan sendiri, itu bisa kita lihat lebih efisien ya daripada kedua algoritma sebelumnya. Nah, di sini kenapa si A-star ini bisa lebih efisien? Karena di sini kita menggunakan heuristik, yang dimana heuristik itu tuh memperkirakan jarak dari node saat ini sampai ke goals-nya. Nah, di praktikum kita kali ini, heuristiknya itu bisa dipakai, heuristik yang dipakai itu adalah Manhattan Distance, yang dimana selisih jarak horizontal dan juga vertikal terhadap tujuan. Nah, dengan adanya bantuan heuristik ini, pencarian dari A-star Manhattan itu dia lebih terarah dan juga lebih efisien. Jadi node-node yang nggak relevan itu nggak perlu dibuka. Jadi dia hanya ngebuka node-node yang emang sampai ke tujuannya aja. Jadi A-star Manhattan itu tetap ngedapetin jalur yang lebih optimal, tapi jumlah node eksplorasinya juga lebih sedikit, seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada A-star Bet heuristic, yang dimana A-star Bet heuristic ini menggunakan A-star Bet heuristic ini berhasil menuju ke goals-nya dengan 30 langkah, sama seperti A-star Manhattan dan juga BFS, dan node explore-nya itu adalah 30 juga. Nah, untuk Bet heuristic di sini itu dibuat dengan cara melebih-lebihkan estimasi biaya untuk sampai ke goals-nya. Tapi secara teori di sini heuristik ini nih disebut tidak admissible ya. Jadi A-star Bet heuristic itu nggak ngejamin kalau A-star-nya selalu nemuin shortest path-nya atau jalur terpendeknya. Nah, tapi di mesh yang kita gunakan kali ini, di peta yang kita gunakan kali ini, hasilnya itu dia bisa sama BFS dan juga A-star Manhattan, yaitu dengan menemukan jalur sepanjang 30 langkah dan dengan node explore-nya terkecil ya daripada algoritma yang lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya tadi.
Nah, hal ini itu nunjukin kalau misalkan mesh kita pada kali ini, struktur jalurnya itu masih cukup jelas. Jadi si algoritma A*B heuristic ini, dia masih bisa untuk nyari jalur yang optimal, seperti itu. Tapi kalau misalkan di contoh mesh yang lain, kayak misalkan mesh yang lebih kompleks gitu ya, bad heuristic itu bisa aja nyebabin A*-nya milih jalur yang nggak optimal. Jadi bisa aja dia path length-nya lebih panjang dan bad heuristic-nya, dan node explore-nya dia lebih banyak juga, seperti itu. Nah, di A* ini, di kedua A* ini kita menggunakan struktur datanya itu adalah priority queue. Yang dimana priority queue ini itu adalah prosesnya. Kalau misalkan di dua algoritma tadi itu kan prosesnya siapa yang masuk duluan itu diproses duluan, siapa yang masuk terakhir itu diproses duluan. Kalau di A* ini prosesnya siapa yang paling penting, siapa yang paling nilainya kecil, itu dia bakalan keluar duluan. Jadi dia itu ngibaratin kayak dia tuh ngeprioritasin ya, siapa yang paling prioritas itu yang bakalan diproses terlebih dahulu. Nah, jadi untuk di A* sendiri itu dia memilih node-nya yang dimana node-nya itu yang paling menjanjikan ya, dengan rumus. Di sini kita ada rumus yang dimana rumusnya itu adalah Fn sama dengan Gn tambah Hn. Nah, rumus itu Hn itu artinya estimasi biaya dari node saat ini ke goals. Lalu Gn itu artinya biaya nyata dari start ke node saat ini. Nah, Fn itu adalah total nilai yang dipakai start untuk nentuin node mana sih yang paling baik untuk diproses terlebih dahulu, seperti itu. Jadi, dengan adanya heuristik, sebenarnya A* itu tuh bisa dikatakan lebih optimal daripada algoritma yang lainnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Oke, kita sudah berhasil untuk menunjukkan perbandingannya. Sekarang kita akan ke kesimpulan, yang dimana di kesimpulan ini kita akan nentuin hasil mana sih yang paling optimal dan mana yang paling terbaik gitu ya. Nah, untuk hasil yang paling optimal di sini, di output ini tadi saya juga sudah buat biar lebih enak ya. Di sini saya buat tabel yang dimana untuk BFS itu nodes explore-nya adalah 66 dan panjang langkahnya adalah 30, DFS 63, path length-nya itu adalah 56, A* Manhattan itu adalah 36, node explore-nya, lalu path length-nya adalah 30, dan A* bad heuristic itu node explore-nya 30 dan path length-nya adalah 30. Nah, kalau kita lihat secara fisik kayak gini ya, kalau kita lihat dari outputnya itu dapat disimpulin bahwa BFS, A* Manhattan, dan juga A* bad heuristic itu sama-sama nemuin jalur yang optimal karena dia ngehasilin jalur yang sama, yaitu 30 langkah. 30 ya. Nah, sementara DFS sendiri itu dia memberikan hasil yang kurang optimal karena jalur yang ditemuin itu lebih panjang, yaitu ada 56 langkah, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari nodes yang dieksplorasi, A* bad heuristic itu dia ngebuka node yang paling sedikit, yaitu 30 nodes daripada algoritma yang lainnya ya. Tapi kalau misalkan kita lihat secara teori, dari A* bad heuristic ini, dia itu kan sifatnya tidak admissible ya. Nah, jadi secara teori itu dia selalu ngejamin sorted path yang tidak selalu ngejamin sorted path-nya di semua kasus. Seperti yang sudah saya jelasin tadi, untuk mesh lain yang kasusnya lebih kompleks, bisa aja A* bad heuristic itu bisa nampilin
node explore yang lebih panjang, node explore yang lebih banyak, dan path length-nya yang lebih panjang, seperti itu. Nah, kebetulan di praktikum kita kali ini menggunakan peta yang tadi itu bed heuristic yang mempunyai node explore lebih sedikit dan path length-nya juga 30, seperti itu. Nah, oleh karena itu, algoritma yang paling baik di praktikum kali ini itu dapat disimpulin adalah A-star dengan heuristik Manhattan ya. Karena A-star heuristik Manhattan itu dia bisa ngehasilin jalur yang optimal sama seperti BFS dan dengan mengeksplor node yang lebih sedikit, dan dia juga bisa lebih tepat dan lebih bisa diandalkan secara teori dibandingkan bed heuristik ini, seperti itu. Oke. Di sini jadi kesimpulannya untuk hasil yang optimal bisa kita lihat tadi ada 3 ya, yaitu BFS, A-star Manhattan, dan A-star bed heuristic. Tapi secara teori yang paling terbaik itu adalah A-star Manhattan karena dia lebih optimal dan lebih efisien, seperti itu. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih.